Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Nah, coba kalian perhatikan. Kalian pernah enggak ikut ayah, ibu, atau kakak ke SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan kalian? Kalau pernah, kalian perhatikan enggak? Meteran yang menunjukkan berapa liter yang sudah dikeluarkan dan berapa harga atau total uang yang harus dibayarkan. Nah, kalau kalian perhatikan, semakin banyak liternya atau BBM yang kalian beli, maka uang yang harus kalian bayarkan juga semakin besar. Nah, sekarang perhatikan ini. Misalkan harga Pertamax itu Rp9.000 per liter. Nah, maka jika kamu membeli 1 liter pertama, uang yang harus kamu bayarkan yaitu 9.000. Jika membeli 2 liter, maka uang yang harus kamu bayarkan adalah Rp18.000. Jika membeli 3 liter, maka yang harus kamu bayarkan adalah Rp27.000. Nah, jika membeli 4 liter, maka uang yang harus kamu bayarkan adalah Rp36.000. Sekarang, jika kamu membeli 15 liter, nah, berapa uang yang harus kamu bayarkan? Nah, untuk menyelesaikan ini ada beberapa cara. Nah, salah satunya, karena kita membahas tentang perbandingan senilai, kita bahas ini menggunakan langkah-langkah untuk menentukan harganya menggunakan cara perbandingan senilai. Langkahnya bagaimana? Kita pilih perbandingan antara berapa liter yang dibeli dengan harga yang dibayarkan yang sudah diketahui. Berarti kita pilih ini. Kita pilih salah satu, cukup salah satu. Kita pilih yang ini. Harga jika membeli 1 liter, harga yang harus dibayarkan adalah Rp9.000. Setelah itu, kita bisa menentukan berapa harga untuk 15 liter Pertamax. Kita tulis seperti ini. 1 liter pertama itu uang yang harus dibayarkan Rp9.000. Kalau 15 liter ini berapa? Kita tulis X karena yang dicari. Nah, perhatikan, yang di sebelah kiri ini adalah berapa liter pertama yang dibeli, dan yang di sebelah kanan ini adalah berapa total uang yang harus dibayarkan. Kita buat perbandingannya menjadi 1/15 sama dengan 9.000 per X. Nah, X ini nanti adalah rupiah, dalam rupiah. Nah, karena kita menggunakan perbandingan senilai, berarti yang sini, yang bagian kiri kita pilih pembilang, kita kalikan dengan penyebut yang sebelah kanan, berarti X, yaitu kita menyebutnya lebih gampang atas kali bawah, yaitu 1 dikalikan X, yaitu X. Nah, kemudian yang di sini kita pilih penyebutnya dikalikan pembilangnya yang sebelah kanan, berarti bawah dikalikan atas. 15 dikali 9.000, hasilnya adalah 135.000. Maka, jika kita membeli 15 liter, nah, total uang yang harus dibayarkan adalah Rp135.000. Sekarang, jika 26 liter, berapa total yang harus dibayarkan? Nah, sekarang kita menggunakan perbandingan yang lain atau persamaan yang lain. Kita pilih yang membeli 3 liter, uang yang harus dibayarkan adalah Rp27.000. Apakah bisa? Kita coba. 3 ini Rp24.000. 3 liter, uang yang harus dibayarkan Rp24.000. Kalau 26, ini sekarang kita simpulkan juga. Berapa rupiah yang harus dibayarkan? Langkahnya sama, kita buat perbandingannya. 3/26, 2 sama dengan 24.000 per X. Nah, langkahnya sama, yaitu yang atas dikalikan bawah, 3 dikalikan X yaitu 3X, kemudian yang bawah dikalikan atas, 26 dikali 24.000, hasilnya adalah 624.000. Nah, karena kita mau menentukan nilai X, berarti yang sebelah sini kita bagi 3, yang sebelah kanan juga kita bagi 3. 3X kita bagi 3 yaitu X, 624.000 kita bagi 3, hasilnya adalah Rp234.000. Berarti jika kita membeli 26 liter pertama, maka total yang harus kita bayarkan yaitu Rp234.000.
Sekarang perhatikan grafik perbandingan senilai. Nah, untuk menggambar grafik perbandingan senilai, nah, kita buat diagram kartesius dulu. Kita buat sumbu yang horizontal atau mendatar dan sumbu yang vertikal atau yang ke atas ini. Nah, kemudian apa ya langkah selanjutnya? Yaitu kita buat skalanya. Nah, jaraknya ini kan kita anggap nanti 0 ke ini ke sini, ini harus sama biar nanti grafiknya itu tepat. Yang ke atas juga sama, kita buat. Sekarang yang bawah ini kita nyatakan atau untuk menyatakan banyaknya liter. Nah, skalanya ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, nah, dan seterusnya. Ini menyatakan ini 1 liter, 2 liter, 3 liter, dan seterusnya. Untuk ke atas, ini menyatakan harga. Nah, kita buat skalanya itu 10.000, 20.000, 30.000, dan seterusnya sampai ini 80.000. Nah, dari 0 ke 10.000, 10.000 ke 20.000, ini jaraknya ini, titik-titiknya ini sama, agar lebih memudahkan. Selanjutnya yaitu kita buat garis-garis ini, garis terputus-putus untuk memudahkan saja. Sekarang, jika kita membeli 1 liter, harganya tadi kan per liter 9.000, berarti jika membeli 1 liter, maka harganya adalah 10.000. Titiknya di sini. Ke kanan ini banyak liter 1. Nah, karena 9.000 kan tidak tepat 10.000, di bawahnya sedikit. Nah, di sini. Kalau kita membeli 2 liter, berarti 18.000 yang harus dibayarkan. Letaknya kira-kira di sini. Kalau membeli 3 liter yaitu 27.000. Nah, letaknya kira-kira di sini. Di bawahnya 30.000 kan, 27.000. Kalau membeli 4 liter berarti harganya adalah 36.000. Membeli 5 liter yaitu 45.000 di sini. Titiknya kita buat titiknya di sini. Kalau membeli 6 liter berarti harganya yang harus kita bayarkan adalah Rp54.000. Kalau kita membeli 7 liter, 63.000 kira-kira di sini. Kalau kita membeli 8 liter, berarti harga yang harus dibayarkan itu kira-kira Rp72.000, letaknya di sini ya. Ini kan cuma mewakili membeli 1 liter, 2 liter. Kalau membeli 3,5 liter itu kira-kira berapa? Kalau membeli 1,5 liter kira-kira berapa? Untuk memudahkan itu nanti akan ada banyak titik juga di sini. Kalau membeli 0,5 liter kan letaknya nanti kira-kira di sini. Membeli 2,5 liter kira-kira di sini kan. Nah, kalau kita tarik garis lurus dari 0, nah kenapa 0? Kalau kita membeli 0 liter berarti uang yang harus dibayarkan juga tidak ada kan? Karena kita tidak memperoleh pertamaknya berapa. Kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah grafik perbandingan senilai. Grafik perbandingan senilai dari kiri ke kanan itu selalu meningkat. Semakin banyak liter pertamax yang kalian beli, maka harga atau uang yang harus kalian bayarkan itu juga semakin banyak. Makanya dari ke kiri ke kanan itu naik. Garisnya selalu garis lurus. Ini untuk grafik perbandingan senilai. Kita lanjut. Contoh soal yang pertama. Uang sebanyak Rp63.000 itu dapat dibelikan 3 kg jeruk. Berapa kilogram jeruk yang dapat dibeli dengan uang sebanyak Rp126.000? Nah, ini juga perbandingan senilai. Kenapa? Semakin banyak uang yang kita punya, jeruk yang kita peroleh atau yang kita dapatkan juga semakin banyak kan? Bagaimana langkah-langkahnya? Kita tulis. Dengan Rp63.000 kita bisa membeli 3 jeruk. Kalau Rp126.000 ini berapa jeruk yang dibeli? Kita buat perbandingannya sama seperti tadi. Nah, karena ini perbandingan senilai berarti yang sini atas kali bawah. 63.000 dikali X. Hasilnya adalah 63.000 X. Kemudian yang sini bawah kali atas. 126.000 dikalikan 3. Hasilnya adalah 378.000. Karena kita mau menentukan X, berarti yang di sini kita bagi 63.000, yang kanan juga kita bagi 63.000. 63.000 X dibagi 63.000 hasilnya adalah X. Yang 378.000 kita bagi 63.000 hasilnya adalah 6. Berarti banyak jeruk yang bisa kita beli dengan harga 126.000 dapat membeli
6 kg jeruk. Soal nomor 2. Seseorang berjalan 60 langkah untuk menempuh jarak 24 meter. Berapa langkah orang itu harus berjalan jika jarak yang ditempuh itu 180 meter? Nah, semakin jaraknya itu semakin jauh, maka langkah yang harus ditempuh itu juga semakin banyak kan? Ini berarti perbandingan senilai. 60 langkah itu dapat menempuh 24 km. Jika kita ingin menempuh 180 meter, berapa langkah yang harus kita tempuh? Nah, ini perbandingan juga seperti ini. Yang kiri ini adalah berapa langkahnya, yang sebelah kanan berapa meternya. Yang atas kali bawah, 60 kali 180, hasilnya adalah 10.800. Kemudian bawah kali atas, X kali 24, hasilnya adalah 24X. Karena kita mencari X, berarti ini kita bagi 24, yang sini kita bagi 24. 10.800 kita bagi 24, hasilnya adalah 450. 24X kita bagi 24, hasilnya adalah X. Berarti untuk menempuh jarak 180 meter, orang tersebut harus berjalan sebanyak 450 langkah. Kita ke contoh soal yang ketiga. Seorang pekerja ini setiap 3 jam dapat menyelesaikan 1/6 bagian dari pekerjaannya. Pertanyaan yang pertama, berapa bagian yang dapat diselesaikan pekerja itu dalam 8 jam? Kalau 3 jam itu 1/6 bagian, kalau 8 jam itu berapa bagian yang terselesaikan? Pertanyaan yang kedua, dalam berapa jam pekerja itu dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya? Berarti untuk menyelesaikan pekerjaannya itu kira-kira berapa jam yang dibutuhkan, singkatnya seperti itu. Kita selesaikan yang A dulu. Dalam waktu 3 jam pekerjaan yang dapat selesai adalah 1/6-nya. Nah, kalau 8 jam itu berapa bagian pekerjaannya yang selesai? Kita buat perbandingannya. Nah, yang di sini adalah menyatakan jam, yang di sini adalah berapa bagian pekerjaan yang selesai. Langkahnya sama, yaitu atas kali bawah, 3 dikalikan X, hasilnya adalah 3X. Kemudian bawah kali atas, 8 kali 1/6, hasilnya adalah 8/6. 8/6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 4/3. Nah, karena kita mau mencari X, berarti yang di sini kita bagi 3, yang sini juga kita bagi 3. 3X kita bagi 3, hasilnya adalah X. Nah, 4/3 dibagi 3, ini bagaimana? Ingat kembali materi tentang bilangan, khususnya tentang pembagian pada pecahan. Perhatikan di sini, 4/3 dibagi 3, bisa kita tulis seperti ini. 4/3/3 itu bisa kita tulis jadi 4/3 dibagi 3. Nah, ini kan dibagi 3 tadi. Nah, 3 ini yang di sini, ini bisa kita tulis ke bentuk pecahan menjadi 3/1. Ingat, pembagian pada pecahan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian dengan syarat atau dengan cara menukar posisi pembilang dan penyebut. Jadi dikali 1/3. Maka kita peroleh menjadi 4 dikalikan 1 itu 4, 3 kali 3, 9. Berarti menjadi 4/9. Berarti 4/3 dibagi 3, hasilnya adalah 4/9. Sehingga dalam 8 jam, pekerja tersebut dapat menyelesaikan 4/9 bagian dari pekerjaannya. Langkahnya sama, jangan terkecoh dengan yang per-peran pecahannya. Untuk yang B, dalam 3 jam itu dapat menyelesaikan 1/6. Nah, kalau menyelesaikan seluruh pekerjaannya berarti kan satu bagian utuh selesai. Ini kita pilih satu. Berapa jam yang dibutuhkan? Nah, ini sama. Nah, atas kali bawah, 3 kali 1 yaitu 3. Kemudian bawah dikalikan atas, X kali 1/6, hasilnya adalah 1/6X. Nah, karena kita mau menentukan X, berarti yang di sini kita bagi 1/6 kan, koefisien dari X 1/6, berarti kita bagi 1/6. Yang di sini juga kita bagi 1/6. Nah, 1/6X dibagi 1/6. Nah, kita selesaikan yang kanan dulu. Ini
langkahnya juga sama. Kita buat ke perkalian menjadi 6 per 1. 6 per 1 kan 6 kan? 1 per 6x dikalikan 6 per 1. Ini hasilnya nanti adalah 6 per 6. 1 kalikan 6, 6. 6 kali 1, 6. Ini tadi ada x, dikalikan x, 6 per 6x. Ingat, 6 per 6 itu adalah 1 kan? 1 dikali x menjadi x. Berarti 1/6x dibagi 1/6 hasilnya adalah x. Kemudian yang 3 dibagi 1/6 bisa kita tulis seperti ini. Nah, kemudian kita buat ke bentuk perkalian dengan cara menukar pembaginya antara pembilang dan menyebutnya. Jadi 3 dikalikan 6 per 1. 3 dikalikan 6 per 1 hasilnya adalah 18. Maka 3 dibagi 1/6 hasilnya adalah 18. Berarti pekerja dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya dalam waktu 18 jam. Oke, itu saja penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.